Halo para penonton Gema Supporter, selamat datang kembali ya. Sebelum mulai nih, jangan lupa kalau kalian suka konten kayak gini, langsung aja deh klik tombol subscribe channel Gema Supporter sekarang juga, oke? Biar nggak ketinggalan info-info seru lainnya. Oke, kita langsung aja nih ya, masuk ke pembahasan utama kita kali ini. Final Piala Dunia antar klub FIFA 2025. Kita bakal bedah analisis mendalam soal duel panas nih antara Chelsea lawan Paris Saint-Germain. Mainnya di MetLife Stadium, Amerika Serikat. Dan ini bukan final biasa loh ya. Ini puncaknya edisi perdana format baru yang 32 tim itu. Pertaruhannya ini gede banget. Anda perlu tahu nih, Chelsea itu lagi ngejar sejarah. Mereka incar gelar kedua, yang kalau dapat bakal jadi yang pertama buat tim Inggris. Sekaligus, ini bisa jadi trofi internasional kelima mereka sejak 2013. Lumayan kan? Nah, di sisi lain, PSG nih, mereka malah debutan di format baru ini, tapi langsung incar, quadruple, gila, 4 gelar semusim. Betul, ambisinya tinggi banget PSG. Belum lagi, ini kan final internasional gede pertama antara tim Inggris lawan tim Prancis. Jadi, selain soal siapa juara, format baru, gengsinya itu loh, kerasa banget. Oke, detail pentingnya nih, catat ya. Kick-off itu Minggu 13 Juli 2025 waktu sana. Atau kalau di kita, Senin dini hari 14 Juli jam 2 pagi WIB. Lokasinya di MetLife Stadium. Nah, kabar bagusnya, FIFA nayangin gratis loh, global, lewat DAZN. Jadi bisa nonton semua. Ya, nah ini menarik banget kalau kita lihat kontras perjalanan kedua tim ini sampai ke final ya. Chelsea itu, ya solid lah. Mereka bisa lewatin Benfica, terus Palmeiras, sama Fluminense. Gak gampang juga itu. Tapi harus diakui sih, jalurnya PSG itu kelihatan gimana ya, lebih wah gitu. Mereka singkirin Inter Miami, terus raksasa Jerman Bayern Munich. Puncaknya itu pas bantai Real Madrid 4-0 di semifinal. Wah, 4-0 lawan Madrid. Itu sih gila. Iya kan, kemenangan telak itu jelas ngirim pesan kuat banget. Momentumnya ada di PSG sekarang, kerasa banget. Nah, ini nih yang krusial biasanya. Kondisi tim gimana? Di Chelsea, pelatihnya Enzo Maresca lagi dipuji-puji tuh. Berani dia ngembangin pemain muda. Tapi ada satu tanda tanya besar. Moises Caicedo. Iya, Caicedo. Cedera pergelangan kakinya pas semifinal kemarin, itu bisa jadi, pusing kepala beneran di lini tengah. Krusial banget posisinya. Memang sih, Levi Colwill sama Liam Delap udah bisa main lagi habis skorsing. Tapi kan ada juga yang absen, kayak Esugo, Fofana, terus Reece James juga udah cukup fit buat starter. Masih 50-50 kayaknya. Jadi ada sedikit keraguan ya di kedalaman skuad Chelsea, terutama tengah kalau Caicedo nggak fit. Nah, sementara Chelsea mungkin agak cemas gitu ya. PSG di bawah Luis Enrique ini malah kelihatan mapan banget. Stabil. Filosofi total footballnya Enrique yang mainnya cair banget, tukar posisi, pressing tinggi, itu jalan banget kelihatannya sama skuad mudanya. Total football lagi ya, seru tuh. Iya. Terus mereka kan sempat kehilangan Willian Pacho sama Lucas Hernandez ya karena skorsing. Tapi ternyata bisa ditutup bagus sama Lucas Beraldo. Yang paling kelihatan solid itu lini tengahnya, konsisten banget. Ada Vitinha, Neves, sama Ruiz. Lini serangannya juga Dembele sama Kvaratskhelia lagi tajam. Wah, lengkap ya kelihatannya PSG. Bisa dibilang gitu. Stabilitas ini mungkin jadi keunggulan utama PSG, apalagi kalau, ya itu tadi, Caicedo di Chelsea nggak 100% fit. Oke, kalau gitu, siapa nih pemain-pemain yang kira-kira bakal jadi pembeda di final nanti? Dari Chelsea dulu deh. Kayaknya mata bakal ke Joao Pedro ya. Dia kan langsung kasih dampak gitu. Terus Cole Palmer, otaknya serangan Chelsea lah. Enzo Fernandez juga penting buat ngatur tempo. Sama kembalinya Colwill di belakang itu penting banget. Setuju. Nah, kalau dari PSG, jawabannya juga banyak nih. Fabian Ruiz kan jadi pahlawan di semifinal kemarin. Terus Ousmane Dembele, lagi gila-gilanya dia musim ini, top skor tim. Ada Achraf Hakimi juga, naik turun dari kanan itu bahaya banget. Dan Vitinha, daya jelajahnya di tengah itu luar biasa.
Jadi bukan cuma 1-2 pemainnya, tapi sistemnya jalan gitu. Tepat, itu kekuatan PSG. Bukan cuma ngandalin individu, tapi kolektivitasnya jalan banget. Itu bawa kita ke perbandingan kekuatan nih. Gimana lihatnya? Kontrasnya di mana? Jelas banget sih kontrasnya. Pertama, pertahanan. PSG itu solid banget. Baru kebobolan 1 gol loh di turnamen ini. Terus Donnarumma udah 5 kali clean sheet. Nggak kebobolan sama sekali di 5 laga. 5 clean sheet. Wow. Bandingin sama Chelsea yang udah kebobolan 5 kali. Terus lini tengah, PSG stabil. Chelsea yaitu tergantung banget sama kondisi Caicedo. Nah, lini serang PSG, angka 18 gol tanpa kebobolan sama sekali di 5 laga knockout terakhir itu, wah, nunjukin betapa kejamnya mereka. 18-0 di knockout. Gila juga. Iya kan? Jadi ini kayak pertarungan antara kolektivitasnya PSG yang udah terstruktur banget, lawan ya mungkin kemampuan adaptasi Chelsea dan momen-momen individu dari pemain kayak Pedro atau Palmer gitu. Oke. Kalau lihat statistik pertemuan sebelumnya, H2H gitu, gimana? PSG unggul tipis ya, 3-2 dari 8 pertemuan. Pernah juga kan mereka nyingkirin Chelsea di Liga Champions. Betul, H2H sedikit buat PSG. Tapi, nah ini tapinya, Chelsea itu punya mental baja kalau udah di final internasional. 5 final internasional terakhir mereka menang semua. Wah, itu catatan penting juga tuh. DNA juara. Di sisi lain, PSG juga punya catatan gila musim ini. Rekor klub 48 kemenangan. Jadi, ini kayak sejarah lawan performa terkini gitu. Seru sih. Terus, kalau prediksi gimana? Analis atau rumah taruhan condong kemana? Nah, kalau lihat analis data kayak Opta gitu, mereka kasih probabilitas menang buat PSG tuh lumayan tinggi, 64,19%. Kemenangan 4-0 lawan Madrid itu ngaruh banget kayaknya. Masuk akal sih. Rumah taruhan juga rata-rata jagoin PSG. Prediksinya juga cenderung bakal banyak gol. Mungkin di atas 2,5 gol totalnya, jadi minimal 3 gol lah. Oke, potensi hujan gol ya. Tapi ya itu, kita nggak bisa coret Chelsea gitu aja. Mereka sering banget justru tampil bagus kalau jadi underdog di final. Mentalnya itu beda. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, final ini kayak duel antara dominasi sistematisnya PSG yang lagi di puncak banget, lawan DNA juara dan ketahanan khas Chelsea di partai puncak. Kuncinya, ya mungkin banget ada di fit atau enggaknya Moises Caicedo itu. Gimana Chelsea nutup potensi lubang di tengah kalau dia absen atau nggak maksimal? Betul banget. Dan mungkin satu pemikiran terakhir nih ya, buat kita semua renungkan. Nanti siapapun lah yang angkat trofi, hasil final ini tuh bakal gimana ngebentuk persepsi dunia soal format baru Piala Dunia antar klub ini. Apakah kalau PSG menang telak, itu bakal makin mengukuhkan turnamen ini jadi turnamen elit baru yang bergengsi, atau kalau Chelsea yang juara, sebagai kejutan mungkin, itu malah nunjukin kalau peta kekuatan klub dunia itu sebenarnya masih cair banget. Ini pertanyaan menarik sih soal masa depan turnamennya sendiri. Sekali lagi nih teman-teman, jangan sampai lupa ya klik tombol subscribe channel Gema Supporter biar nggak ketinggalan obrolan seru kita selanjutnya. Kita juga pengen dengar pendapat kalian nih. Tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga pencet tombol like kalau suka video ini dan share ke teman-teman kalian yang juga gila bola. Oke, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.